Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada podcast kali ini kita akan membahas kasus yang pertama yaitu mengenai ringkasan dari sistem pengendalian manajemen di Xerox. Apakah unsur-unsur kunci yang membuat sistem tersebut bekerja? Jawabannya, sistem pengukuran dimulai dari sistem perencanaan oleh divisi bisnis dan divisi operasi konsumen untuk mengembangkan rencana-rencana tahunan dan jangka panjangnya, yang kemudian dikonsolidasikan. Manajemen bertanggung jawab mengendalikan dan mengelola lingkungan-lingkungan mereka. Manajemen menerapkan leadership through quality dengan mengukur pangsa pasar, kepuasan konsumen, dan statistika kualitas lainnya. Adapun data-data ini memperkaya pengukuran kinerja keuangan. Manajemen juga mempunyai tolak ukur kompetitif untuk kinerja yang berkelas dunia. Dan manajemen juga terus meningkatkan tolak ukur ini. Pengukuran merupakan kombinasi dari target operasional dan keuangan, misalnya ROA dan seperangkat statistika operasional, serta berdasarkan faktor-faktor penentu keberhasilan unit bisnis. Masing-masing unit memiliki seperangkat target yang didesain untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Manajemen mengukur pertumbuhan dan keuntungan dengan bisnis unit tersebut, sedangkan pengukuran operasional berhubungan dengan kinerja tolak ukur berkelas dunia. Unsur-unsur kunci Xerox ini adalah yang pertama, sistem perencanaan mengembangkan rencana tahunan dan rencana panjang perusahaan kemudian dikonsolidasikan agar pengendalian persediaan tetap stabil. Yang kedua, manajemen menerapkan leadership of quality sebagai standar kualitas produksi mereka. Tiga, manajemen juga mempunyai tolak ukur kelas dunia sebagai standar mereka dan terus meningkatkan tolak ukur mereka. Yang keempat, manajemen berarah kepada kepuasan konsumen. Dan yang terakhir, Xerox pun berfokus pada tingkat manajemen bisnis, di mana Xerox memperlihatkan hubungan keterkaitan yang efektif antara pasar dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Baik, untuk yang selanjutnya itu apakah kecenderungan terakhir di Xerox yang Anda lihat dan berpengaruh terhadap proses pengendalian manajemen? Jadi pada tahun 1991, Xerox telah berhasil merebut kembali pangsa pasar yang hilang dengan mengembangkan rencana revitalisasi perusahaan dengan kepemimpinan melalui kualitas atau LTQ atau Leadership Through Quality. Dalam laporan tahunan pada tahun 1990, telah menunjukkan sebagian keberhasilan tersebut. Selain itu, Xerox telah berhasil dengan sistem pengendalian manajemen yang dijalankan. Dan ternyata kecenderungan yang terakhir yang berpengaruh terhadap perusahaan pengendalian manajemen adalah yang pertama itu peranan atau partisipasi aktif dalam manajemen, komunikasi terbuka, dan adanya jalinan kerjasama antar bagian pemasaran, teknologi, dan keuangan. Yang kedua, mengurangi proses manajemen yang kurang praktis, terutama dalam pelaporan tanpa mengurangi nilai informasi. Operasi-operasi individu dilakukan dengan tetap menghasilkan data yang dibutuhkan, walaupun terdapat penurunan atas persyaratan dan insentitas pelaporan perusahaan dan standarisasi terhadap format laporan. Dan hal ini memberikan pengurangan yang signifikan terhadap jumlah orang yang tidak terlibat langsung dalam proses manajemen. Lalu yang ketiga, dengan leadership through quality. Manajemen menggunakan pengukuran operasional sebagai bagian utama dari skema manajemen mereka. Dengan adanya tolak ukur kompetitif, diharapkan bisa memberikan standar untuk kinerja berkelas dunia. Dan para manajer diharapkan sepanjang waktu bisa selalu meningkatkan hingga ke kelas dunia. Lalu yang terakhir, dilakukan perbaikan terhadap proses perencanaan dengan rincian yang dapat dijalankan oleh para manajer atau pengendali unit. Itu saja dari saya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Ferdi. Terima kasih kepada Nabila yang telah menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 2.
Selanjutnya kita akan membahas ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, seberapa pentingkah budaya organisasi dan kepribadian individual dalam proses pengendalian di Serok? Menurut kelompok kami, setelah kami berdiskusi, budaya organisasi dan kepribadian individual sangat penting dalam proses pengendalian. Budaya organisasi merupakan bagian penting dalam pengendalian manajemen, yaitu ketika manajer mengimplementasikan strategi yang diinginkan dalam kerangka kerja penerapan strategi. Hal tersebut dapat digambarkan bahwa budaya organisasi merupakan elemen penting untuk menentukan kualitas kinerja suatu organisasi. Budaya organisasi berhubungan timbal balik dengan semua elemen-elemen kinerja, yaitu struktur organisasi, pengendalian manajemen, dan manajemen sumber daya manusia. Budaya mengacu pada sekelompok kepercayaan, sikap, dan norma umum yang secara eksplisit maupun implisit mengarahkan tindakan manajerial untuk menerapkan pengendalian yang baik. Maka harus ada budaya organisasi yang solid, respect, dan dapat bekerja sama dengan baik pada antar lini atau divisi. Begitupun sebaliknya, budaya organisasi tidak bisa solid, respect, dan dapat bekerja sama dengan baik, maka akan mempengaruhi proses pengendalian pada perusahaan yang tidak baik pula. Budaya organisasi yang telah terbentuk di Serok adalah sebagai berikut menurut kelompok kami. Masing-masing unit operasi dalam divisi bisnis maupun divisi konsumen mengembangkan dan mengkonsolidasikan rencana tahunan dalam jangka panjang. Yang kedua, pengukuran operasional yang digunakan dalam skema manajemen adalah pasca pasar, kepuasan konsumen, dan kualitas lainnya. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja berbasis tradisional, yaitu ROI. Yang keempat, ada unit operasi menentukan jumlah target yang akan dicapai. Kemudian selanjutnya ada direktur pengendalian memiliki pedoman bahwa aktivitas dari sebuah bisnis yang menyebabkan target akan tercapai. Selanjutnya ke kepribadian menjadi faktor penting dalam menjaga hubungan yang jujur serta keterbukaan antar lini dalam pengendalian. Kepercayaan juga sebagai faktor penting di antara pengendali dari keterbukaan antar lini, maka pengendalian dapat mengetahui masalah-masalah operasi dan keuangan di masing-masing unit bisnis. Kepribadian individu dapat mempengaruhi kualitas kinerja individu dalam menjalankan tugasnya. Jika individu kepribadiannya baik, maka akan menghasilkan progres yang baik pula, di mana hal itu akan berpengaruh juga dalam proses pengendalian perusahaan. Sebaliknya, jika individu kepribadiannya kurang baik, maka akan mengakibatkan proses kerja yang dihasilkan akan menurun, di mana akan mempengaruhi proses pengendalian yang dilakukan. Mungkin itu saja pembahasan kami pada kasus 1.